Bang, izin bertanya boleh? Boleh. Misalkan di suatu time frame nih ya, ada CSAK atau CS nembus mid BB tapi terus ke break sama CS selanjutnya, dan CS itu 3 candlestick selanjutnya menjadi CSAK atau menembus mid BB pula dengan arah berbeda dengan CSAK sebelumnya. Katakanlah CSAK sebelumnya sell, di break ada CSAK buy. Yang jadi pertanyaan, manakah acuan yang jadi CSAK-nya Bang? Mohon pencerahannya, terima kasih. Oke, ini pertanyaan bagus dari Eki Rahmat. Mari kita bahas. Halo guys, salam kenal, saya Yudi Ardianto, dan di channel ini saya banyak membagikan materi-materi edukatif seputar forex, saham, atau kripto. Kalau Anda punya minat dari 3 bidang ini, pastikan Anda klik subscribe di bawah karena masih banyak lagi materi-materi edukatif lainnya yang akan saya bagikan ke depannya. Dan juga untuk Anda yang masih bingung cari broker forex, Anda bisa dukung sponsor kita hari ini, yang linknya udah aku kasih di deskripsi. Kalau kalian tertarik, boleh buka akun, kalau enggak di skip aja. Oke, kita kembali ke pertanyaannya tadi. Kalau dalam trading BBMA ada signal CSAK, lalu CSAK yang awal itu dipatahkan atau dibatalkan oleh CSAK yang baru, itu seperti apa ya? Oke, kondisi CSAK yang saling berlawanan seperti ini itu paling sering terjadi pada market yang sedang sideways, hanya bolak-balik, itu sangat sering terjadi hal seperti itu. Atau bisa juga sih pada market yang sedang trending, tapi nggak sesering di market yang sedang sideways. Nah, kalau untuk di market yang sedang trending, ini adalah pertanda awal bahwasanya tren akan segera berubah. Misalkan sebelumnya tren sedang bullish ya, lalu muncul CSAK sell, itu adalah tanda akan terjadi bearish, tapi belum terkonfirmasi lagi, hanya tanda, hanya signal awal saja, kita belum boleh entry sebelum ada konfirmasi gitu ya. Bisa saja setelah CSAK sell itu juga nanti masih lanjut ke atas karena belum ada konfirmasi. Oke, sekarang biar lebih jelas nih, saya akan buka chart di sini. Seperti ini ya, ini Euro CHF H1. Di sini sedang sideways. Harga itu bergerak dengan batasan atas dan bawah yang sama, di batas yang itu aja. Namanya sideways ya, hanya dalam range 2 rectangle ini saja. Untuk market sideways ini akan terjadi sering sekali. Ini kebetulan yang pendek ya sideways-nya. Kadang ada yang panjang gitu, sering banget terjadi seperti yang ditanyain Mas Eki Rahmat tadi. Misalnya nih di sini ya, ini CSAK kebales momentum malah ya. Ini yang seperti pertanyaannya ini ya. Ada CSAK kebalik lagi, dibales balik lagi sama CSAK sell, balik lagi sama CSAK buy. Ini mau ikut yang mana? Nih ya, habis CSAK sell, CSAK buy. Ya, di sini CSAK sell lagi. Habis itu dibales lagi CSAK buy. Yang mana yang harus kita ikutin? Sebenarnya bisa kita ikutin semua gitu. Cuman kalau kita ikutin semua, kalau trennya sedang sideways itu bukan trending ya sebenarnya. Kalau market sedang sideways seperti ini, itu jadinya hanya jangka pendek saja. Habis CSAK sell, kalian bisa ikut sell ya, TP-nya tetap di supportnya gitu. Misalkan ini support kan di sini, TP di sini, lalu di sini ada CSAK buy, kalian bisa buy balik ya. Tapi itu akan memakan waktu karena market sideways itu dia pergerakannya sangat lambat kawan-kawan. Jadi kalau nanyanya yang mana yang harus diikuti, bisa diikuti semua. Dengan catatan penting saya tekankan harus melihat time frame major time frame atau di time frame gede. Time frame gede itu time frame berapa gitu ya. Itu tergantung lagi sama time frame entry kalian itu biasa entry di time frame berapa.
Kalau misalkan kalian biasanya entry di H1, H4, itu kalian bisa lihat acuan di daily itu trennya sedang seperti apa, sedang bullish atau bearish. Kalau kalian scalping misal di M15, M5, itu kalian bisa lihat tren majornya di H1 atau H4. Biar lebih jelas, saya akan cari contohnya. Misalkan saya menganalisa di H4. Oke, pas kebetulan di H4 ini ada seperti yang Mas Eki bilang ya. Ini sedang terjadi sideways, makanya di sini ada banyak sekali signal yang saling lawan gitu ya. Dari CSAK buy dibalas momentum ya. Signal di BBMA itu kan ada 3 tuh. CSAK, CSA, CSAK dan momentum ya. Habis ada signal buy dari CSAK-nya, ini dibalas lagi momentum, dibalas lagi CSAK buy, dibalas lagi CSAK sell gitu ya. Nah, seperti yang saya bilang, ini bisa diikuti semuanya, tapi saya untuk memilih yang mengikuti tren besar saja. Itu yang paling aman. Cara terbaiknya itu harus kita ikut di time frame besar itu trennya seperti apa. Karena ini di H4, maka kita lirik di daily untuk melihat tren mayornya seperti apa gitu. Nah, kalau di daily ini secara BBMA ya, secara BBMA itu harga semuanya bergerak di ini MA50 dan yang merah ini MA200. Ini adalah kondisi masih uptrend. Atau kalian bisa juga tarik trend line, cuman ini belum memenuhi syarat ya, karena untuk menarik trendline itu harus dari lembah 1 ke lembah 2 gitu ya. Ini belum tahu lembah keduanya ini udah selesai apa belum gitu. Jadi kalau dengan adanya indikator ini memang memudahkan kita, meskipun memang indikator itu lagging, tapi memudahkan mata kita itu untuk mengidentifikasi apa yang terjadi di depan mata kita. Kalau kita tanpa indikator itu terkadang bagi sebagian orang agak sulit gitu. Ada yang suka pakai indikator, ada yang enggak pakai indikator, silahkan gitu ya. Oke, kembali ke topik, bahwasanya di daily ini sekarang lagi bullish, lagi uptrend, yang artinya apapun pergerakan turun ya, bisa jadi di H4, H1 atau time frame bawah itu dia membentuk bearish, seolah-olah itu udah bearish yang panjang, padahal apapun pergerakan turun yang terjadi di time frame lebih rendah daripada daily tadi sifatnya adalah koreksi. Semua pergerakan turun itu hanya koreksi ya, yang nantinya kalau dia sudah mencapai titik-titik tertentu, yaitu titik support, misalkan di sini ada support ya, di daily itu support yang kuat, maka kemungkinan harga akan kembali melanjutkan trennya yang sejatinya sekarang itu lagi bearish loh. Bahwasanya kalau di time frame bawah itu segala pergerakan turun itu cuman bersifat korektif gitu. Dan nanti kalau dia udah sampai titik-titik tertentu dan terjadi reject di sana, maka harga akan kembali naik lagi ya. Habis misal sampai sini dia akan naik lagi gitu. Jadi kesimpulannya, kalau bingung mau pilih yang signal buy atau sell, ya lihat time frame atasnya. Kalau time frame atasnya sedang bullish, berarti hanya mengikuti signal-signal yang signal buy, yaitu CSAK buy atau momentum buy atau CSA buy. Tapi juga nggak dilarang juga untuk mengikuti signal sell, karena sideways itu biasanya kan lambat banget dan waktunya bisa panjang gitu. Tapi kalau mau ngikutin signal sellnya itu nggak boleh berharap jarak tembaknya itu terlalu jauh. Kalian harus cari TP yang tepat dan paling dekat gitu ya. Takutnya nanti setelah kalian ikut yang signal sellnya, terus dia berbalik lebih kencang karena major trennya itu memang lagi bullish gitu. Misalkan kalau kita tengok di sini H4, kayak kita bisa tandai di sini ya. Ini ada, misalkan kalian mengikuti mana nih sell yang terakhir di sini ya. Di sini ada CSAK sell nih. Kalian TP-nya harus
cari yang paling dekat ya. Misal ini yang paling dekat nih. Pas kan di sini ada CSAK sell, pas naik kalian mulai re-entry dan ketika dia profit sudah sampai sini, terlihat di sini ada candle reject, maka ini adalah tanda bahaya untuk segera melepaskan sellnya. Takutnya setelah reject ini dia kembali mengikuti trend majornya, dan kalau udah ikut trend majornya itu geraknya bisa kenceng banget gitu ya. Selain itu jadi ada dua kemungkinan ya, bisa jadi dia mencari support yang di garis biru ini di bawah atau di MA 200 ini yang mana sejajar dengan ini gitu ya. Tinggal tunggu aja di mana rejectnya, pasti dia akan ikut major trendnya. Ini contoh yang belum terjadi ya, coba saya kasih lihat, kita cari-cari yang udah terjadi. Nih misalnya di Euro CHF ya, Euro CHF sekarang ada sideways begini ya, dan kita lihat kalau di H4 ini lagi turun, H4 lagi turun, dia bergerak di bawah MA eksponensial ini ya. Intip major trendnya di daily, sekarang sedang bearish banget lah ya, lagi bearish banget. Mulai dari sini dia turun ya. Oke, sekarang di daily kan udah jelas-jelas sekarang lagi bearish ya. Jadi signal yang jarak tembaknya jauh itu ya signal-signal sell. Kalau yang B itu ya signal buy itu sifatnya cuman korektif saja. Kalau kita melihat di daily, kemungkinan dia akan re-entry dimulai dari ketika menyentuh MA 510 high-nya ini. Dan kalau kita lihat di kiri ini ada resisten ya. Di sini areanya nih, area resistennya ya. Jadi kalau di daily kemungkinan bisa sell dengan stop loss di atas area yang ini, SL-nya, stop loss-nya di atas ini. Kalau secara daily. Jadi Anda yang terbaik adalah mengikuti signal-signal sell-nya gitu, karena signal buy hanya koreksi seperti ini ya, dia ada penekanan ke atas tapi hanya sementara lalu dia turun. Boleh juga mengikuti signal buy-nya tapi nggak boleh mengharap target profit yang panjang karena hanya koreksi. Harus membaca tren di time frame besar. Time frame besarnya bergantung pada di time frame berapa Anda biasanya entry gitu. Oke, semoga Mas Eki dan kawan-kawan yang punya pertanyaan yang sama terjelaskan, terjawab pertanyaannya dari video ini. Sekarang jam 4.33 ya. Saya mau siap-siap ke masjid, jadi cukup sampai sini dulu, kita subuhan dulu. Oke, jangan lupa subscribe. Kalau ada pertanyaan lain lagi tulis di komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.